Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku sekalian. Bagaimanakah kabarnya kalian semuanya? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuki pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita terima, ilmu yang kita dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu pada bab 2 salat duha. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian salat duha, hukum salat duha, dan tata cara salat duha. Pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan salat duha. Seperti yang dijelaskan pada buku pelajaran fikih kelas 4 ini, bahwasanya ada 7 keutamaan sholat duha. Antara lain, yang pertama, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Sebagaimana hadis yang telah dijelaskan kemarin, bahwasanya sholat duha bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ada 360 sendi pada tubuh manusia, dan itu semuanya bisa bersedekah dengan menjalankan sholat duha. Yang kedua, merupakan honimah terbanyak. Lah, honimah itu apa? Keuntungan. Dengan sholat duha kita mendapatkan honimah terbanyak. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW, "Man tawaddo'a summa hoda ilal masjidi li sabhati duha fahuwa aqrabu mahzan wa aktharu ghanimatan wa awsyakku raja'at." Yang artinya, barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Keutamaan sholat duha yang ketiga adalah membawa kecukupan sepanjang hari. Sholat duha mendatangkan kecukupan kita selama sehari di hari kita sholat duha. Hal ini berdasarkan hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla, "Ya bnadama la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirah." Yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah akan memberikan kecukupan pada hambanya tersebut selama di hari dia sholat duha. Hadis riwayat Ahmad. Nah, makanya kita harus melaksanakan sholat duha. Kemudian keutamaan sholat duha yang keempat, yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga. Bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga Allah." Bagi kalian yang mau menjalankan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Nah, tanpa kita membeli material, tanpa kita menyewa tukang, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga dengan melaksanakan ketentuan tersebut. Kemudian keutamaan sholat duha yang kelima, yaitu mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Nah, kalian akan mendapatkan pahala haji dan umroh tanpa melaksanakan ke Mekah. Dengan apa? Melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah SWT, kemudian melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Itu sama halnya pahalanya dengan haji dan umroh. Kemudian yang keenam, mendapatkan ampunan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat duha secara terus-menerus, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Seberapa banyaknya dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat duha terus-menerus tanpa terputus oleh hari. Jadi setiap hari harus melaksanakan sholat duha. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Yang ketujuh, tidak dianggap sebagai orang lalai. Orang yang selalu melaksanakan sholat duha dianggap sebagai orang yang terus-menerus mengingat Allah SWT dan bukan orang yang lalai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Lah, hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasai. Ketika zaman melaksanakan sholat duha terus-menerus, maka zaman tidak akan dianggap orang yang lalai kepada Allah SWT. Zaman adalah orang yang selalu mengingat oleh Allah SWT. Nah, 7 demikian 7 keutamaan sholat duha. Maka dari itu setidaknya sebisa mungkin kita usahakan untuk selalu sholat duha berjamaah di sekolahan. Terima kasih murid-murid. Selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi halaman 27 sampai halaman 28. Nah, setelah dikerjakan, tugas difoto dan dikirim ke Pak Guru. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.